Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Yulia Pesari dengan NIM D0218347. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram website Tokojelita. Bisa dilihat di sini terdapat gambar use case diagramnya. Nah, di sini ada 3 aktor, yaitu pembeli, user, dan manajer. Pembeli di sini bisa melakukan 3 proses, yaitu proses pemesanan, bayar, dan kirim barang. Nah, user juga terhubung untuk kirim barang di sini. Untuk pembeli, pada proses pemesanan di sini dapat melakukan pilih barang dan isi data pesanan. Lalu untuk proses bayarnya di sini bisa memasukkan konfirm pembayaran. Lalu pada kirim barang di sini berhubungan dengan user. User mengirim barang, lalu pembeli memasukkan konfirmasi pembayaran di sini. Nah, untuk proses pembayaran, proses bayar juga user juga ikut andil. Lalu selain itu user terhubung dengan proses laporan data, di mana manajer juga terhubung di sini. Lalu pada proses laporan data ini terjadi laporan, isinya laporan data pemesan dan laporan barang terkirim. Artinya pembeli yang sudah melakukan proses pemesanan diproses oleh user untuk memasukkan laporan data pemesan dan laporan barang terkirim dalam proses laporan data ini. Dan selanjutnya manajer pun dapat melihat proses yang terjadi di laporan data. Nah, selain itu manajer juga melakukan proses keuangan, di mana dalam proses keuangan ini keluarannya yaitu rekening transaksi bayar, artinya bukti pembayaran dari pemesanan dimasukkan ke dalam keuangan. Nah, selanjutnya lebih jelasnya dijelaskan dalam use case skenario website Tokojelita. Yang pertama itu ada use case skenario pemesanan. Yang tadi di sini pemesanan. Nah, dalam pemesanan ini nama use case-nya yaitu pemesanan. Aktornya pembeli dan user. Lalu precondition yaitu pembeli dapat melihat katalog pakaian. Adapun flow of event, yang pertama aktor dapat ataupun aktor di sini yaitu pembeli dapat melihat katalog pakaian. Yang kedua, pembeli memilih barang yang akan dipesan. Lalu sistem di sini akan menampilkan formulir pemesanan. Nah, yang ketiga, aktor dapat mengisi data pemesanan sesuai formulir. Lalu setelah mengisi data pemesanan, maka sistem akan menyimpan data pembeli. Nah, selanjutnya user akan merekap data pemesan. Post condition yaitu user merekap data pemesan. Yang kedua ada use case skenario bayar. Nama use case-nya yaitu bayar. Aktornya di sini pembeli dan user. Precondition yaitu user merekap data pemesan. Flow of event. Pertama, aktor user dapat mengirimkan email konfirmasi pemesanan total harga barang dan biaya pengiriman. Lalu pembeli dapat membayar biaya lewat transfer. Lalu aktor user dapat mengecek data transaksi. Adapun post condition-nya yaitu user mengecek data transaksi. Nah, yang selanjutnya use case skenario kirim barang.
Nama use case-nya yaitu kirim barang. Aktornya atau yang dapat melakukan proses tersebut yaitu pembeli dan user. Nah, adapun precondition yaitu user mengecek data transaksi. Flow of event. Nah, di sini aktor user dapat mengecek data transaksi pembayaran. Nah, sistem memvalidasi data transaksi tersebut. Lalu aktor user mengirimkan konfirmasi terjadinya transaksi pembayaran. Nah, sistem menyimpan data transaksi. Lalu aktor pembeli menerima konfirmasi dari user. Lalu aktor user mengirim barang ke pembeli. Nah, sistem di sini menyimpan data barang terkirim. Lalu aktor pembeli menerima barang. Post condition yaitu pembeli menerima barang. Adapun use case skenario laporan data. Nama use case-nya yaitu laporan data. Aktornya user dan manager. Precondition pembeli menerima barang. Flow of event. Di sini aktor user membuat laporan pemesanan. Lalu aktor manager mengecek laporan data pemesan. Nah, sistem ini simpan dan validasi laporan. Selanjutnya, aktor user membuat laporan barang yang sudah terkirim. Lalu, aktor manager mengecek laporan data pemesan. Nah, sistem simpan dan validasi laporan. Post condition simpan dan validasi laporan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu use case skenario keuangan. Nama use case-nya yaitu keuangan, aktornya manager. Precondition simpan dan validasi laporan. Nah, flow of event. Yang pertama, aktor manager mengecek rekapitulasi transaksi bayar. Nah, sistem di sini menyimpan dan validasi. Jadi, post condition-nya yaitu menyimpan dan validasi laporan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.